Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surat At-Tin, surat ke-95, ayat 1 sampai dengan 8. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah yang banyak sekali pohonnya di Palestina. Palestina itu adalah tempat kelahiran bagi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa turi sinin, demi Tur Sina. Tur itu bahasa Arabnya jabal, gunung, tetapi gunung yang berpohon. Kalau gunung batu tak ada pohon ya jabal itu. Orang Arab menyebut kalau gunung itu ada pohonnya Tur. Sedangkan Sinin itu artinya mubarak, diberkahi. Ya karena pohonnya mengeluarkan buah. Yumbitu al-ashjar al-musmirah, menumbuhkan pohon-pohon yang mengeluarkan buah. Dia juga diberkahi karena memang dia itu menjadi tempat keberadaan Nabi Musa ketika Allah berbicara kepadanya. Wa kallama Allah Musa taklima, itu di Bukit Tur Sina. Ketika Allah melantik beliau sebagai seorang rasul yang akan berdakwah kepada Firaun, innahu tagha, dan itu berada di ardi Mesir. Dan Mesir itu sendiri adalah tempat kelahiran Nabi Musa. Meskipun dia itu berkebangsaan Bani Israel, tetapi tempat kelahirannya di Mesir. Kita sering dengar cerita kan, bahwa Firaun bermimpi keluar api di Mesir membakar rumah-rumah kecuali rumah-rumah Bani Israel. Ditanyakan kepada ahli takwil, kata mereka akan lahir ya seseorang dari Bani Israel yang akan menjatuhkanmu dari kerajaan. Akan lahir. Waktu itu Bani Israel dalam kondisi diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Dan disitulah Nabi Musa lahir. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksudnya Mekah. Dari dulu aman. Pertama dia aman karena memang nggak jadi rebutan orang. Yang nggak ada air, siapa orang mau datang ke situ? Nggak ada pohon, siapa yang mau datang ke situ? Apalagi berebut. Kita bisa mengetahui ini dari doa Nabi Ibrahim ketika meletakkan anak dan istrinya di lembah Bakah itu. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram
Ya Allah ya Tuhan, kuletakkan sebagian dari keturunanku ini di suatu lembah ghairi dzizar'in, yang gak ada pohonnya ini. Gak ada pohon, berarti gak ada air. Siapa yang mau datang ke situ? Tetapi karena itu perintah Allah, maka dibaliknya ada pertolongan Allah. Hanya dengan gerakan kaki bayi yang imut itu, Ismail yang masih kecil, keluar menyembur air Zamzam, maka burung-burung pun turun. Dilihatlah oleh para kafilah yang berjalan, ada air, burung turun, mereka pun datang. Mereka kafilah yang sudah terbiasa menerjang badai pasir, melewati gurun Sahara, terik matahari, dinginnya malam, berkendaraan kuda atau unta dalam sekian masa yang panjang, kuat-kuat. Tetapi ngelihat seorang perempuan yang baru melahirkan, masih lemah, anak kecil yang masih merah, tak ada keinginan hati mereka untuk merampas, merebut, bahkan menyakiti. Dalam bahasa kita, kalau merebut sumber kekayaan alam itu menjajah, nggak ada keinginan menjajah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah sadar ketika dia meletakkan kedua orang tersebut, istri dan anaknya, dia panjatkan doa, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, tolong hati manusia buat tunduk dan condong kepada mereka ini. Jadi orang-orang yang kuat, Pak, kalau hatinya ditundukkan tidak akan mencelakakan. Tapi orang meskipun kurus, kecil, kalau hatinya itu keras, jahat, oh bahaya sekali. Memang orang itu letaknya di hatinya. Hati itu raja gitu. Ya, raja. Meskipun orang yang gede nih, tapi hatinya lembut. Tapi orang kecil hatinya harimau, maunya memangsa. Maka yang diminta sama Nabi Ibrahim di iklim yang sangat keras itu, ya Allah, lembutkan hati orang. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Buat hati mereka condong dan tunduk kepada mereka yang tinggal di sini. Maka alih-alih menjajah, merampas, merebut, membunuh, menyakiti, mereka malah minta izin, bolehkah kami ambil airnya? Bayangkan, Pak, minta izin orang-orang yang kuat itu, bolehkah kami minta airnya? Boleh, silakan. Lama-lama semakin banyak, bolehkah kami tinggal di sekitar air ini? Boleh, silakan. Maka terbentuklah masyarakat yang pada akhirnya Nabi Ismail tumbuh dewasa, menikah dengan seorang putri dari suku Jurhum, perkawinan campuran. Ismail yang keturunan Ibrahim dari Babilonia menikah dengan suku Jurhum yang berasal dari Yaman, lalu berimigrasi ke Mekah. Muncullah Arab Musta'ribah namanya, Arab campuran. Karena Arab yang asli dari Yaman memang. Yang di Mekah itu Arabnya campuran, Musta'ribah. Ada 3 Arab, Arab Baidah, Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Bahkan sampai sekarang negeri Mekah itu dengan ikon Ka'bahnya itu memang Allah perintahkan jadi tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ya, ke area Baitullahil Haram yang ada di Mekah itu aman. Maka Allah bersumpah di sini, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, buah zaitun, demi bukit atau gunung Tursina, demi negeri yang aman ini. Ada berapa negeri sebenarnya tadi kita sebut? 3. Palestina, Mesir, Mekah. 3-tiganya tempat kelahiran Nabi. Palestina tempat kelahiran Nabi Isa. Mesir
tempat kelahiran Musa, dan Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran itu bahasa Arabnya waton. Pernah gak dengar istilah waton? Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Hadisun maudhu, hadis palsu. Ya, itu hadis palsu. Karena yang cinta dengan tanah air bukan cuma orang beriman, orang kafir, munafik, orang Yahudi cinta dengan tanah air. Karena manusia tercipta dari tanah dan air. Dari mana maksud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Minat turab al-mukhtalid bil ma', dari tanah bercampur air. Kalau tanah kering nggak pakai air, mana bisa dibentuk seperti ini? Nggak bisa kita berbentuk. Kalau nggak dicampur air, mana bisa punya rupa seperti ini? Tanah itu bisa dibentuk, ya, syakelnya dan rupanya karena dicampur dengan air. Maka manusia yang tercipta dari tanah dan air udah otomatis punya rasa yang namanya cinta tanah air. Apa itu al-watan? Maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fi. Tempat kelahiran seorang lelaki atau tempat domisili, itu juga disebut dengan watan. Maka kemanapun seorang pergi meninggalkan tempat kelahirannya, biasanya dia akan rindu, dia akan kangen. Tanya aja sama orang-orang yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Orang Indonesia pergi ke Mekah belajar agama, atau pergi ke Jepang cari kerja, atau pergi ke Amerika dan Australia lama tinggal di sana, tetap tanya, kangen nggak sama tanah kelahirannya? Rindu gak? Cinta gak? Mereka katakan, iya, darah saya darah Indonesia. Saya ini lahirnya di Indonesia. Dia cerita, cinta dengan tanah air. Atau orang-orang bule yang dia pindah ke Indonesia, berdomisili di sini, ya, disaksikanlah pemandangan yang berbeda dengan tempat tinggal di sana, tempat kelahirannya. Orang Indonesia ini senyum-senyum, ramah-ramah, baik-baik. Dia ambil keputusan, tinggal di Indonesia aja. Jujur-jujur, dompetnya jatuh dipanggil, Mister, dompetnya jatuh, dipanggil. Coba di luar negeri, sebagian tempat katanya dompet jatuh langsung, baru sebentar aja udah hilang, nggak ngaku deh ngambil dompet itu. Maka banyak orang juga ingin pindah, ya, domisilinya. Domisili tempat lahir itu watan. Maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fi. Maka secara asli rasa orang itu cinta dengan tanah airnya. Nabi Muhammad SAW, kita bisa tahu bahwa beliau cinta dengan tanah kelahirannya. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, itu kan dikonfirmasi atau dikonsultasikan ke Waraqah bin Naufal, ya, seorang tokoh Nasrani. Maka Waraqah bin Naufal memberikan informasi. Dibilang sama Nabi Muhammad, la tukazzabanna, kamu ini akan dibohongi, akan didustakan. Orang-orang akan bilang kamu bohong. Walam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lahu syai'an. Mendengar informasi itu Nabi diam, enggak komentar. Kemudian ditambahkan informasi oleh dia, wala tu'zayanna, bahkan kamu akan disakiti dan diganggu. Mendengar informasi yang kedua, walam yakulin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu syai'an. Nabi tetap diam, tak berkomentar. Atau paling enggak kalau masyarakat kita ngangguk doang, kok gitu, bakal didustakan, bakal disakiti. Tapi Nabi diam, tak menjawab. Sampai informasi yang ketiga datang, yaitu wala tukhrajannah, kamu ini akan diusir loh. Ngaku-ngaku sebagai Rasul akan diusir oleh kaummu. Disitulah Nabi terperanjat, terkejut, kaget.
Karena ada rasa asli dalam hati cinta dengan tanah kelahiran. Di situ beliau lahir, di situ beliau tumbuh dan besar sampai usia 40 tahun dapat berita wala tukhrajanna, kamu akan diusir. Awal mukhrijiyahu, mereka akan mengusir aku. Kaget. Tetapi pada akhirnya Nabi memang diperintahkan oleh Allah untuk keluar, meninggalkan Mekah. Mereka mengusir Nabi, tetapi Allah memerintahkan Nabi dengan janji akan mengembalikannya lagi. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kamu untuk menegakkan hukum-hukum Al-Quran pasti akan mengembalikan kamu ke sana, ke tempat kembali. Maka Nabi tenang aja pergi. Orang-orang merasa mengusirnya, tetapi Nabi merasa ini perintah Allah. Aku bukan diusir, aku diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan untuk kembali. Berangkatlah Nabi meninggalkan tempat kelahirannya, menuju tempat domisili yang akan ditinggalinya. Tapi hati tak bisa dibohongi, ada rasa cinta. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Ya Allah, buat hati ini cinta kepada Madinah, tempatku tinggal nanti, seperti cintaku kepada Makkah atau bahkan lebih besar lagi. Maka berangkat Nabi, janji Allah dipenuhi. 10 tahun tinggal di Madinah, Nabi dikembalikan lagi ke Mekah untuk membuka kota tersebut yang sebelumnya tertutup untuk Nabi dan orang-orang Islam. Tetapi apa yang terjadi? Doa Nabi kabul. Nabi minta kalau bisa cintaku kepada Madinah lebih gede, au asyadda. Maka ketika Nabi Fathu Makkah, membuka kota Makkah, dapat harta fai diberikan kepada orang-orang di Makkah. Habis. Orang Madinah ngeliatin, loh, kan kami yang dulu membantu Nabi 10 tahun yang lalu datang ke Madinah, kan kami yang memberikan tempat tinggal, memberikan bantuan. Kenapa sekarang ketika Nabi menang yang diberikan ke orang-orang Makkah? Maka Nabi berkata kepada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, apakah kalian tidak ridho mereka pulang membawa kambing, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW? Disitulah orang Madinah merasa sedih dan bersalah. Astagfirullahaladzim, nggak bersyukur ya. Masa Nabi mau dibandingin sama kambing dan domba? Udahlah, nggak usah ngiri. Nggak apa-apa mereka pulang ke Mekah membawa kambing dan domba, tetapi kami pulang membawa Rasulullah SAW. Cinta Nabi kepada Madinah dibuat oleh Allah asyadda, lebih besar lagi, hingga Nabi pun wafat di Madinah dan dikuburkannya di Madinah. Lahir di Mekah, dikubur di Madinah. Cinta gak dengan tanah airnya, dengan domisilinya? Cinta. Tetapi bukan cuma orang beriman, bukan cuma Nabi. Kalau bicara cinta tanah air, orang munafik juga cinta. Di Madinah orang munafik disuruh keluar, nggak mau. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Ya, kalau kondisi perang kan orang mesti keluar dari kampung halaman. Yang namanya jaga bola bukan di dalam gawang. Jaga bola di mana? Di luar gawang. Kalau mau jaga negeri jangan di dalam terus, mesti pergi ke keluar. Maka ketika Madinah itu mesti keluar, ke Badar, ke Tabuk. Orang-orang munafik disuruh keluar meninggalkan kampung halaman untuk berperang, nggak mau mereka. Oh, berat rasanya. Hati ini mencondong dan cenderung kepada kampung halaman. Kata Allah,
Aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu, mereka tidak akan mau. Illa qalilun minhum, kecuali sedikit saja yang bisa mengendalikan rasa hatinya, yang condong dan cenderung kepada tanah airnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Madinah juga ada orang-orang Yahudi, ya. Maka Allah cerita dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju." Gak nyangka orang Yahudi, Pak. Udah lama dia tinggal di Madinah, udah turun-temurun, tetapi karena pengkhianatan mereka sendiri kepada Nabi, mereka bersekutu dengan kafir Quraisy, bersekutu dengan orang-orang munafik di Madinah, mau menyerang Nabi. Akhirnya Nabi Allah berikan kemenangan, maka mereka diusir oleh Allah dari Madinah. Dan pengusiran itu adalah suatu peristiwa yang unpredicted, enggak terprediksi. Mazanantum ayyakhruju, kalian tidak menyangka kan bahwa orang-orang Yahudi yang punya benteng-benteng besar, ya, ternyata terusir juga dari Madinah. Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara cinta tanah air, ya manusia yang terbuat dari tanah dan air pasti cinta dengan tanah air. Tetapi orang-orang Islam, orang-orang beriman, yang gak mungkin lah kalau dia itu menjadi musuh bagi negara, musuh bagi tanah airnya, gak mungkin. Jadi saudara-saudara, jangan ajarkan orang Islam tentang kecintaannya kepada tanah air. Sudah pasti mereka orang-orang yang cinta dengan tempat kelahirannya, tanah airnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tanah campur air dibikin berbentuk, memiliki rupa dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Maka Allah menegaskan manusia itu afdalul makhlukat, makhluk yang paling unggul, bahkan lebih unggul daripada malaikat. Percaya gak Pak? Percaya. Atas dasar apa manusia lebih unggul daripada malaikat? Kata ulama, bit taklifi awil amanah. Manusia lebih unggul dari malaikat karena ada taklif. Ya, ada agama yang mereka mesti emban, yang ketika agama itu ditawarkan kepada gunung, bumi, langit, mereka semua menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina." Ketika kami tawarkan amanah agama ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya abaina, menolak, merasa berat, ayah milha, enggak sanggup membawa ini agama. Wa hamalahal insan, yang merasa sanggup adalah manusia. Ya udah sini kasih saya aja kata manusia. Oh, dikasih agama sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan agama yang dibawa oleh manusia, dia lebih unggul daripada malaikat. Manusia lebih unggul daripada jin. Setuju gak Pak? Setuju. Masih mau tunduk sama jin? Nggak mau tunduk sama jin. Lebih unggul daripada jin. Kenapa? Karena nubuwah dan risalah adanya di manusia. Kagak ada rasul dari kalangan jin, tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi-nabi hanya dari kalangan manusia. Jin ngikut, ya. Bahkan sampai sekarang ketika ulama menjadi warasul anbiya, jin ngikut. Ya, kalau dia ada di masjid, ya dia dengerin tuh pengajian-pengajian dari ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia lebih unggul daripada jin bin nubuwati war risalah, karena nabi dan rasul adanya dari kalangan manusia. Manusia lebih unggul daripada binatang. Dengan apa? Bil akli, dengan akal. Binatang tak Allah berikan akal, adanya insting dia, ya, adanya insting. Maka kalau satu jenis burung dia bikin rumah, sama semua rumahnya begitu, bikin sarang kan, model sarangnya begitu, itu insting bukan akal, insting, gorizah namanya, terbatas kan, nggak berkembang. Beda manusia, ya, jangankan beda komplek, satu komplek aja rumahnya macam-macam. Ya, ada yang berbentuk rumah apa kalau Padang apa namanya? Yang kayak sekarang kayak itu Garuda IKN itu, rumah gadang namanya. Jangan IKN itu inspirasi dari situ kali ya. Mirip-mirip kayak rumah gadang. Mirip rumah gadang. Beda-beda, satu komplek rumahnya beda-beda. Apalagi beda komplek, beda negara. Maka lebih akal namanya. Manusia akal. Dia lebih unggul daripada binatang dengan akal. Dan manusia pastinya lebih unggul daripada jamadan, benda mati, karena adanya ruh. Ruh dan akal menyebabkan manusia lebih unggul daripada jamadan. Maka manusia mesti paham, dia itu khalifah, penguasa di bumi. Walladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang menjadikan manusia sebagai penguasa-penguasa di bumi. Malaikat tunduk, jin tunduk, binatang tunduk, benda mati tunduk. Allah tundukkan mereka semua kepada manusia, tetapi manusia itulah sendiri yang akhirnya merasa tinggi. Dia yang terbuat dari tanah tetapi mengambil sikap langit. Akhirnya apa? Manusia yang satu menjajah manusia yang lain karena merasa lebih unggul dan mendominasi. Maka untuk perkara inilah Nabi sebelum wafat ketika haji wada berpesan, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wahai manusia, Tuhan kalian satu, kalian sama di sisi Tuhan. Kalau di depan malaikat kalian lebih unggul, di depan jin kalian lebih unggul, tetapi sesama manusia mutasawun indallah, kalian setara. Kalau kalian merasa lebih unggul, yang nanti ada merasa superior, yang satu merasa inferior, sehingga terjadilah penjajahan, istimar, ihtilal, pendudukan, penjajahan, karena merasa yang satu lebih unggul. Kira-kira orang kulit putih sama orang kulit hitam, mana yang merasa lebih unggul? Pasti orang kulit putih, ya kan? Sejarah menunjukkan, ya, di mana-mana yang jadi korban biasanya orang kulit hitam. Kalau disebut budak, yang tergambar orang kulit putih, orang kulit hitam, pasti orang kulit hitam, ya. Yang jelek-jelek orang kulit hitam, ya. Tapi yang bagus-bagus, gitu. Bayangkan bidadari, hitam atau putih? Bayangkan bidadari, Pak. Tergambarnya itu kulit hitam atau kulit putih? Kulit putih. Ya. Disebut misalnya Yesus, misalnya, yang tergambar di pikiran orang tuh Yesus tuh kulit hitam, kulit putih, kulit putih. Sampai orang-orang Nasrani yang berkulit hitam dia mikir, kenapa Yesus kulit putih tergambarnya, kok nggak kulit hitam katanya? Karena kulit hitam selalu menjadi objek kerendahan. Maka Nabi ingatkan itu, ingatkan itu. Orang Yahudi itu selalu merasa rasnya, sukunya lebih tinggi. Maka dari dulu orang Yahudi itu kalau kepada orang selain mereka mengatakan ma alaina minal mu'minina min sabil, kita mah nggak apa-apa, berbuat jahat, ngerampas harta orang di luar kita, nggak ada jalan untuk menghukum kita. Ma alaina fil ummiyina min sabil, katanya. Ma alaina fil ummiyina min sabil. Jadi dia mah nggak merasa bersalah sampai sekarang tuh. Merebut Palestina, ada nggak perasaan bersalah? Nggak ada. Membunuh perempuan, anak-anak,
orang tua, masyarakat sipil yang tak bersenjata, memborbandir masjid, rumah sakit. Ada perasaan bersalah? Tidak ada. Ma alaina fil ummiyin min sabil. Apapun yang kita lakukan kepada orang di luar kita, enggak masalah. Karena merasa sukunya lebih tinggi daripada. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini nanti akan diturunkan oleh Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Orang yang naik mentok pasti apa? Pasti turun. Kemudian kami kembalikan mereka yang merasa tinggi itu ke tempat yang paling rendah. Maka manusia dia boleh merasa unggul daripada yang lain, tetapi sesama manusia jangan. Karena sama-sama tanah. Tanah di puncak gunung dengan tanah di kaki gunung sama tanah gak? Tanah juga sama. Dengan tanah yang di dasar lembah, tanah gak? Tanah. Begitulah kira-kira Nabi memperumpamakan, wahai manusia, la fadla li arabiyyin ala ajami. Orang Arab tidak lebih unggul daripada orang ajam non Arab. Jadi jangan merasa lebih tinggi, saya ini orang Arab nih. Cium kaki saya kamu, sujud kamu. Nggak boleh merasa lebih tinggi kastanya daripada orang-orang pribumi, lalu menghina, ya, apa orang pribumi kayak Semar gitu. Nggak boleh orang Arab merendahkan orang non Arab. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajami. Nggak boleh, nggak ada keunggulan Arab di atas non Arab. Atau sebaliknya, orang non Arab juga merasa lebih tinggi daripada orang Arab. La fadla li abyadha wala aswad li aswada wala li aswada ala abyadha. Orang kulit hitam tak lebih rendah ya dari orang kulit putih. Orang kulit putih tak lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Kesimpulannya mengatakan bahwa an-nas min Adam wa Adam min turab. Manusia itu dari Adam dan Adam dari tanah. Mau tanah itu tanah puncak gunung, kaki gunung, dasar lembah, dasar laut, namanya tanah. Makanya Allah mengatakan, ya, liyabluwakum fima atakum. Posisimu hai manusia, apakah di puncak sebagai presiden, atau di bawah sedikit sebagai menteri, atau di bawahnya lagi sebagai pejabat-pejabat, atau sebagai gubernur, bupati, wali kota, lurah, RW, RT. Itu hanya posisi-posisi yang Allah mau uji kalian. Tapi kalian semua sama, tanah. Apa kontribusi kalian ya, pada posisi-posisi kalian itu? Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka lasari'ul hisab sari'ul iqab. Allah itu cepat hisabnya, cepat hukumannya. Jadi jangan salah gunakan posisi-posisimu ya, di mana kau berada. Apakah tanah di puncak gunung, atau di kaki gunung, atau di dasar lembah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu tidak pakai cara-cara occupation, ihtilal, istikmar, penjajahan. Karena itu orientasi dunia. Ya, Belanda datang, orientasinya rempah, dunia, perdagangan, kekuasaan. Jepang, ya. Kalau Islam enggak seperti itu. Kalau Islam itu namanya futuhat. Maka orang-orang Islam dikecualikan oleh Allah yang beriman beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman yang rendah hati, tak sombong, ya. Wa amilus shalihat, beramal baik, tak akan menjajah dia.
Karena dia tak merasa lebih tinggi daripada yang lain, tak akan menjajah. Tetapi dia akan berdakwah, membawa kedamaian. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka itulah yang mendapat pahala tiada henti. Karena kebaikan-kebaikan mudah dilakukan kalau dalam kondisi aman, damai, rukun. Maka para syuhada yang gugur di medan perang, mengusir para penjajah, merebut tanah airnya, agar terjadi kondisi aman dan damai, orang mudah berbuat baik, pahala yang ngalir. Syuhada ngalir pahala tiada henti. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang gak putus ngalir terus. Karena berkat pengorbanan mereka, ya, darah yang tertumpah, nyawa yang lepas dari badan, maka Indonesia pun merdeka dari tangan penjajah. Tetapi Pak, memang kadang-kadang setelah bangsa lain pergi, disuruh bangsa sendiri yang merasa unggul kelompoknya, dirinya, atau sukunya dari yang lainnya. Maka para pejuang pun mereka berpesan, melawan bangsa sendiri lebih berat daripada mengusir bangsa lain yang menjajah. Kadang-kadang musuh terbesar itu adalah bangsa sendiri atau diri kita sendiri. Maka kalau sudah seperti ini, diberikan nikmat oleh Allah berupa kemerdekaan 79 tahun, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa sih yang membuat kamu kok tetap masih mendustakan agama saja? Kok agama dianggap musuh aja? Padahal pejuang-pejuang yang membela negeri ini orang-orang yang beragama, yang dimotivasi oleh agamanya, keimanan dan amal solehnya, mereka mau berkorban. Tetapi kenapa agama masih dijadikan musuh? Ya, maka seseorang ada yang bilang musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama dianggap musuh bagi Pancasila. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah adanya keterangan-keterangan yang jelas, apa yang masih membuatmu kok mau mendustakan agama itu? Bahwa agama lah yang lahir mengendalikan manusia agar tidak berbuat jahat dan buruk, agar manusia tidak merasa lebih dari yang lainnya. Mereka setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu agama tertentu kadang-kadang mau dibikin buruk citranya. Ya, kalau ada yang korupsi, buruk-buruk yang perempuan dipakai apaan? Pakai jilbab langsung. Ya Pak, coba yang di sidang-sidang itu kasus-kasus korupsi langsung pakai apa? Langsung pakai kerudung, pakai jilbab. Di momen-momen yang membanggakan seperti menjadi pengibar bendera, yang pakai jilbab dibikin aturan apa aturannya? Suruh lepas jilbabnya atas nama keseragaman. Padahal dia tahu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi satu jua mau diseragamkan dengan alasan itu. Waliyadu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu di Persia ada seorang panglima namanya Rustum. Sementara di Mesir waktu itu dikuasai Islam, gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rustum mengirim utusan, memberi info pada Sa'ad agar mengirim utusan ketemu sama dia. Ayusila ilaihi aqilan aliman bima yas'alu an. Tolong kirim satu orang yang cerdas, saya mau tanya-tanya tentang agama kalian. Maka dikirim namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ditanya-tanya sama Rustum. Ya. Maka Rustum berencana menggoyahkan iman orang Islam yang dari Mesir itu dengan dunia, dengan harta. Udahlah, kamu gak usah dakwah kemarin ke Persia. Kamu saya izinkan saja dagang di sini. Silakan masuk nih, dapat visa istilahnya gitu. Tapi untuk dagang, bukan untuk dakwah ya. Untuk apa? Untuk dagang.
Tetapi kata mereka, kami gak ada urusan dengan dunia. Kami datang bukan untuk dagang, kami datang untuk berdakwah, supaya manusia tidak merasa unggul dari manusia yang lain. Dia sama ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana nih? Kamu mau pulang atau tidak? Kami gak akan pulang, ya, karena tujuan kami berdakwah kepada Anda, ya. Kalau kami masuk agama kamu gimana? Kamu pulang gak? Ya baru kami pulang. Kalau kalian telah terima agama ini, mengaku bahwa manusia setara di hadapan Allah, maka kami pulang. Ya udahlah, kamu pulang dulu, minta satu orang yang lain. Akhirnya pulang Mughirah, nyampein pesan ke Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dikirim satu orang lagi. Dikirimlah yang bernama Rib'i bin Amir. Maka ketika datang ditanya, Maja abikum, apa tujuan kalian kemari? Ya sama, tujuan saya datang kemari seperti tujuan orang sebelumnya, yaitu apa? Allah ibta'asana, Allah mengutus kami dengan perantaran nabinya, bahwa kami ini mengajak siapa saja dari manusia, linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ajakan kami adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Gak ada tuh manusia itu menjadi budak bagi manusia yang lain. Yang ada manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami mengeluarkan manusia min dikid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dan belenggu dunia kepada keluasannya. Yang ketiga, ya, kami mengajak manusia, satu dari perbudakan dibebaskan, kemudian dari sempit dunia kepada yang luas. Yang ketiga apa tuh, saya lupa. Yang ketiga yang diajak oleh Rib'i bin Amir, min jawril adyan ila adlil Islam, dari curangnya agama dan peraturan manusia kepada keadilan Islam. Jadi ngajak yang curang-curang jangan didiamkan, peraturan-peraturan yang culas dan tidak benar jangan dibiarkan, ajak kepada peraturan yang adil, dan itu adalah ila adlil Islam. Maka Rustum berkata, sampai kapan kalian mengajak pada tiga perkara ini? Dia bilang, sampai mati. Sampai mati. Memangnya apa janji untuk kalian kalau mati dalam perjuangan ini? Al jannatu liman mata, kami dapat surga kalau mati. Waz-zafar liman baqiya, dan bagi yang masih hidup dalam perjuangan, dia akan dapatkan kemenangan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan tentang dirinya, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang sebijak-bijaknya hakim. Di antara keputusan Allah untuk manusia adalah manusia setara. Gak boleh satu bangsa menjajah bangsa yang lain. Kita bersyukur negara kita memegang prinsip ini, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan sampai saat ini Indonesia masih berdiri, bahwa Palestina berhak mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Zionis Israel. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mengambil momentum munasabah kesesuaian bahwa kemarin kita itu berada di tanggal 17, sekarang tanggal 18, ya, HUT RI ke-79, maka saya merasa perlu menyampaikan pengajian yang sesuai. Maka saya hadirkan surat At-Tin, tafsirnya dengan mode tausiah HUT RI 79. Semoga memberikan pencerahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada soal atau diskusi saya persilakan. Tidak ada, masih capek lomba kemarin Pak. Masih senang dapat hadiah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.